Selamat pagi sedulur dimanapun saudara-saudara berada. Ketemu lagi di channel Secangkir Kopi Pahit. Jangan lupa ngopi pagi hari ini sambil kita melaksanakan aktivitas ya. Kita sharing-sharing bersama ya, sambil ngopi saya di kebun. Ya, mungkin saudara juga bisa sambil ngopi untuk kita sharing bersama-sama tentang kehidupan kita. Kali ini kita akan membahas ya, hal yang masih terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu bertahan di tengah krisis ya. Bahkan akhir-akhir ini digembar-gemborkan Indonesia akan mengalami krisis. Nah, Indonesia sebenarnya banyak mengalami krisis ya. Nah, tetapi biasanya bangsa kita tuh selalu melewatinya dengan baik ya. Sekalipun krisis-krisis itu memang tidak menghancurkan, tetapi memang sangat berdampak kepada masyarakat kecil ya. Karena saya juga mengalami krisis-krisis ya. Krisis sebelum 98, krisis 98, krisis berapa? 2018, 2008 ya. Dan sekarang Covid. Jadi memang krisis itu akan selalu ada. Tetapi kenapa kita bertahan? Kenapa ada orang yang mati? Ya, di dalam krisis Covid kemarin banyak orang bunuh diri. Ada cuma Covid ya. Ya, kok gampang Covid doang? Ya. Ya itu tadi. Hal yang harus kita pahami, krisis akan selalu ada. Masalahnya karena kita tidak pernah menganggap bahwa krisis akan ada. Jadi sama seperti Yusuf itu dulu diberi mimpi sama Allah bahwa dia akan menjadi raja dan semua orang menyembah dia, sujud kepada dia. Tetapi apa yang terjadi dalam hidup dia mengalami banyak krisis gitu kan, sebelum akhirnya benar-benar dia menjadi raja. Nah, sebenarnya sama dengan hidup kita, krisis itu diizinkan oleh Allah gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, saya prihatin untuk orang-orang yang pintar, untuk orang-orang yang agamawan gitu kan, ilmu agamanya kuat ya. Ketika mengalami masalah krisis, menyalahkan orang lain gitu, menyalahkan keadaan, padahal krisis itu diizinkan. Tidak pernah belajar dari Yusuf? Tidak pernah belajar dari Musa gitu kan, atau dari Daud belajar dari nabi-nabi yang lain gitu kan, padahal berpatokan kepada agama. Dan itu sangat maaf ya gitu kan, kok ilmunya kemana gitu kan. Justru yang menambah krisis itu adalah kepanikan. Yang menambah krisis bertambah besar adalah sifat-sifat yang negatif. Yang menambah krisis bertambah besar adalah saling menyalahkan ya kan. Di dalam kehidupan kita itu tidak bisa. Justru menunjukkan iman saudara, iman kita itu di mana saat krisis. Siapa yang kita andalkan, siapa yang kita harapkan. Jadi semua orang akan mengalami krisis. Ya. Ketika krisis global tidak terjadi, bisa terjadi krisis ekonomi, krisis keluarga gitu kan. Semuanya mengalami krisis karena krisis itu adalah ujian bagi kita. Krisis adalah supaya kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Jadi krisis itu diizinkan, jangan salah. Tidak ada orang membuat krisis. Setan gitu membuat krisis. Kok nggak pernah disalahin setannya? Kalau kita menyalahkan orang, ya salahkan sendiri. Allahnya sang pencipta, kenapa mengizinkan? Saya bilang lagi kepada saudara yang selalu punya dasar-dasar landasan agama, ayat-ayat. Tidak ada selembar rambut pun jatuh kalau Allah tidak mengizinkan. Berpikir, mikir gitu loh. Krisis itu tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena Allah izinkan. Aduh, saya untung saya bukan rohaniawan. Kalau enggak saya berantem sama semua rohaniawan, sama ulama-ulama berantem tuh. Aduh, ya jadi kenapa saya menyampaikannya dengan gembira saja? Saya mengalami semua krisis saya sudah lalui. Sampai nggak makan pun saya sudah cerita. Ya, sampai nggak punya pengharapan pun saya sudah ngalamin. Ya, sampai nggak tahu mau ngapain pun saya sudah ngalamin, sampai pengen bunuh diri pun saya sudah ngalamin. Karena itu saya mau sharing bersama-sama dengan saudara ya. Jangan pernah menyalahkan orang lain karena krisis, jangan pernah menyalahkan orang lain karena hidup kita berhadapan masalah, tetapi itu adalah ujian bagi kita untuk kita naik kelas ya. Sudah saya bagi sesi-sesi sebelumnya, tetapi kini lebih tajam lagi lah. Apa yang membuat kita bertahan di dalam krisis? Yang pasti iman.
tanpa iman tidak ada seorang pun yang bisa bertahan tanpa krisis. Terserah saudara mau ilmu agamanya tinggi, S1, S2, S3, lulusan pesantren mana, sekolah teologi mana, jadi pendeta bertahun-tahun misalnya, orang senior lah di dalam agama, kalau tanpa iman tidak bisa bertahan di dalam krisis kehidupan. Ya, saudara lihat sekarang berita-berita orang yang jatuh dalam dosa, pelecehan seksual dan segala macamnya, itulah orang-orang yang ilmu agamanya tinggi. Artinya dia tidak beriman. Makanya dia jatuh, kan gitu. Sama saya juga, ketika saya jatuh, saya merasa bahwa saya memang tidak beriman. Itu menguji saya, menunjukkan kepada saya bahwa sebenarnya saya orang lemah, gitu kan. Orang yang tidak kuat di dalam iman. Yang kedua adalah pengharapan. Tanpa pengharapan, orang tidak bisa bertahan dalam hidupnya. Dalam krisis COVID kemarin, termasuk saya mengalami dan semua orang mengalami, sampai hari ini saya masih mengalami dampaknya, gitu kan. Saya secara ekonomi belum pulih sampai hari ini, ya, terus terang. Terus terang saya masih bingung untuk bayar kewajiban saya, tetapi saya tetap saja ketawa-tawa seperti itu kan, karena semua pasti berlalu, badai akan berlalu. Kenapa perlu pengharapan? Pengharapan itu adalah dasarnya iman, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman tanpa pengharapan juga sama aja bohong, gitu kan. Karena orang ingin masuk surga kan punya pengharapan masuk surga, ya syaratnya dengan iman, gitu kan. Jadi iman dan pengharapan itu ada sesuatu kesatuan yang jadi satu, gitu kan. Nah, saya sangat prihatin karena COVID ini, orang-orang yang beriman, yang ajaran agamanya taat, ya kan, yang kelihatan fine-fine saja, bahkan ya yang melabeli dirinya dengan lambang-lambang keagamaan, ya, rohani, bunuh diri, gitu kan. Anaknya dikasih racun supaya mati, lalu dia bunuh diri, nggak tahan menghadapi krisis. Pertanyaannya, itu agama apa iman? Ya, jadi memang hal-hal seperti itu, gitu loh. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya tidak pernah kita pelajari. Ya, saya selalu dalam pembagian materi selalu kembali back to basic, kembali ke laptop. Ya, iman rohani itu bukan agama. Jadi saudara mau memiliki ilmu yang setinggi langit, tanpa iman, tanpa pengharapan, ya jatuhlah. Ya, yang saling menyalahkan, yang saling menuding kan orang-orang pintar kan, orang-orang kampung di kampung, aduh luar biasa. Karena krisis, ya saudara simak tentang COVID-19 yang saya uraikan. Pertumbuhan ekonomi tumbuh luar biasa, usaha-usaha mikro tumbuh gara-gara krisis ekonomi. Semua orang jualan dan laku. Sampai saya ketawa sama istri saya, ini krisis apa enggak sih? Jualan keripik singkong laku, jualan getuk laku, gitu kan. Keripik tales apa aja, gitu kan. Bawang digoreng dijual laku, gitu kan. Bawang goreng laku. Ya kan? Apa aja laku. Bawang dibungkusin, bawang putih, bawang merah, beli kiloan dijual kecil-kecil laku. Jadi memang saya melihat orang-orang yang melewati semua krisis di COVID-19 ini, ya mereka punya pikiran positif, tidak menyalahkan orang lain, bagaimana berjuang mengatasinya. Dan unik, mereka bukan orang yang agamawi, ilmu agamanya itu ya kalah lah, gitu kan. Jauh lah, nggak belajar agama kok, nggak belajar di pesantren, nggak belajar di gereja, gitu kan, sampai luar biasa belajarnya gitu, sampai fanatismenya timbul. Tapi ya saya senang lihat mereka, saya senang bergaul dengan mereka, karena mereka ada orang-orang positif dan mereka lah orang-orang yang melewati krisis. Ya, jadi harus berdasarkan iman dan pengharapan. Itu yang membuat kita kuat. Kalau tidak itu, saya mau bilang jatuh. Jadi gampang. Orang itu beriman atau enggak, lihat ketika menghadapi krisis apa yang dia lakukan. Menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, ya kan? Tidak menemukan jalan hidup, putus asa, ya berarti dia nggak punya iman, nggak punya pengharapan. Jadi pengharapan itu adalah seperti sauh, seperti jangkar yang kuat, sehingga kapal ketika memakai jangkar, ombak setinggi apapun dia tidak akan bergerak dan tidak akan bergeser karena ombak yang kuat. Jadi itu adalah pengharapan. Jadi saya cerita lagi nih, cerita pengalaman yang lain tentang pengharapan. Jadi waktu anak saya yang bungsu lahiran, kondisinya waktu itu akhir Desember, kantor saya udah libur tuh, ya karena bosnya keluar negeri. Ya, kita ada beberapa orang saja yang masih masuk, ya, produksi masih tetap jalan, tapi menjelang libur Natal tahun baru.
Ya, saya nggak punya uang, belum gajian. Ya kan itu masih tanggal 20-an. Belum gajian. Istri saya ternyata harus melahirkan dan harus sesar. Ya. Dan saya tidak punya uang sama sekali. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Gimana nih kan? Teman-teman nanya, ya saya waktu itu mencari pinjaman ya. Berpikir karena kalau tidak ada uang 2 juta itu istri saya dibiarkan, tidak akan dioperasi ya. Kejam sekali. Ya, kejam sekali dunia ini bagi saya gitu waktu itu. Pak harus ada uangnya, kalau tidak ada uangnya istri bapak tidak akan disesar. Waduh, bisa mati anak dan istri saya. Saya mencari ke orang sana sini, ada yang bilang ya udah gua kasih pinjaman ya, tapi minggu depan bayar ya. Ya, orang nggak punya duit minggu depan uangnya dari mana gitu kan. Saya tidak bisa janji, dan banyak yang menjanjikan tetapi saya sendiri tidak bisa janji karena kan kondisi liburan dan saya mau cari uang kemana gitu kan. Nah, akhirnya saya berdoa, ada teman yang bilang ya udah berapa, ya udah sekian. Akhirnya dia transfer, dia ambil, dia bantu. Itu pun bukan uang dia kumpulkan dari uang orang lain. Sebenarnya keluarga istri saya lumayan, ada yang berharta lah, kaya gitu kan. Tapi kami tidak minta karena kami tahu kami malu kalau kami minta. Ya udah kami berdoa, ya semua orang bertanya, ya udah kami jelaskan bahwa harus operasi segala macam. Ya. Berhari-hari ya saya mengumpulkan uang sebesar 5 juta ya. Dan itu semua dapat karena saya berdoa. Tidak ada lagi, semua orang memberikan pengharapannya kita kepada orang, semua mengecewakan. Tidak ada satupun yang memberi harapan kepada saya itu ngasih duit. Paham ya? Dunia ini kejam ya waktu itu. Aduh, saya kalau enggak istri saya meninggal sama anak saya. Udah gitu anak saya karena dia udah telat di operasinya ya, ketubannya udah pecah lah di dalam sana, dia harus dipindah ke rumah sakit lain. Duh, itu berhari-hari tidak saya tengok, tidak dikasih ASI karena saya bingung cari uang terus ya, berdoa mencari ya, sampai akhirnya bisa tebus istri saya tetapi tidak bisa nebus anak saya kan di tempat yang lain. Dan ketika saya mau nebus anak saya juga nggak punya duit, gimana ya kan. Waktu itu bulan Desember banyak hujan, anak saya mengalami kuning karena tidak dikasih ASI. Kami dengan resiko bahwa anak saya akan mengalami cacat karena dia kuning gitu kan, nanti terserang otaknya segala macam lah, secara medis begitu. Kami ambil ya karena kami tidak punya uang lagi ya kan. Dengan semuanya itu pertolongan dari Allah ya, tetap Allah kirim orang-orang untuk kasih kami uang gitu kan, tetapi orang-orang yang menjanjikan itu justru tidak pernah memberi kami uang gitu kan ya. Akhirnya kami dapat melewati semua itu karena kami punya pengharapan. Pagi siang malam saya nangis, laki-laki saya nangis sambil naik motor jalan ke rumah sakit, nangis semua. Karena saya percaya pengharapan itu hanya di dalam Allah. Siapapun yang menolong kami urusan Allah. Orang-orang yang tidak kami kenal yang menolong kami. Justru saudara kami tidak minta kepada saudara, kami tidak minta kepada teman dekat. Tadi teman-teman dekat itu cuma PHP. Nah, itu yang namanya pengharapan. Siapa penolong kita ketika di dalam krisis ya. Sehingga ketika selesai semua, kami bersyukurnya kepada Allah. Berterima kasih ya. Nama anak saya jadi cahaya karena di dalam kegelapan ya. Di dalam kegelapan tiada pengharapan, dia lahir. Ketika kami tidak punya uang, ketika bermasalah, dia lahir. Dan karena itu namanya cahaya. Cahaya matahari. Nama aslinya cahaya matahari karena saya ingin bahwa dia lahir memang memberikan cahaya kehidupan bagi banyak orang. Karena memang betul kami dalam kesusahan yang luar biasa ya. Itu satu cerita ya. Yang cerita lain sudah saya ceritakan kepada saudara kalau saudara nonton channel saya. Jadi tanpa pengharapan tidak mungkin ada jalan keluar, dan pengharapan itu hanya ada di dalam Tuhan Allah. Mencari ke orang cuma PHP. Pengalaman saya. Dan itu bukan 1 kali 2 kali. Saya bilang saudara, teman dekat semua, ketika kita susah menjauh. Pengalaman gak saudara? Iya. Tetapi Allah menyertai kita kemanapun kita pergi. Allah menyertai kita ketika jatuh dalam lembah kekelaman, ya kan? Allah menyertai kita ketika kita ada di tempat gelap. Allah menyertai kita ya ketika kita terpuruk. Itu penyertaan Tuhan karena kita punya pengharapan bahwa Dialah yang menyertai kita di dalam kehidupan kita. Jadi pengharapan dan iman itulah yang membuat kuat. Nah,
Yang selanjutnya, karena kita punya pengharapan dan iman, kita bergantung. Bergantungnya kepada siapa? Kepada Allah. Saya butuh uang, saya ada pekerjaan, saya tidak bergantung sama bos saya lagi keluar negeri waktu itu. Mau bergantung sama siapa? Teman-teman. Ya itu tadi semuanya PHP. Bisa nggak saya kasih sekarang tapi 2-3 hari kemudian bayar? Ya saya tidak bisa janji. Ya kan? Ya sudah, karena tidak bisa janji ya tidak dikasih gitu kan. Nah itu kadang-kadang orang ingin menolong kita, cara nolongnya juga aneh gitu, menekan gitu. Kadang-kadang saya ngomong sama istri saya, kayaknya kita harus ngerampok buat gantiin uangnya. Ya, karena kan gitu. Jadi ya kami ketawa-tawa aja, walaupun sambil nangis kita kadang lucu gitu kan, melihat pengharapan-pengharapan yang daripada manusia gitu, yang tidak logis gitu, tidak masuk akal, memberikan pertolongan tetapi juga menekan gitu kan, sama seperti rentenir. Ya kan? Nah, tapi itu kami menghadapi hal-hal ketika dasar kami adalah pengharapan dan dasar kami adalah Allah, maka kami melewati semua itu dan lewat. Ya, kepada siapa kita bergantung ketika dalam krisis? Ya, jangan kalah sama ibu-ibu di kampung, di gunung. Ya, saya pembina mereka di UMKM. Saya senang ketemu mereka daripada di grup-grup WhatsApp yang nyalakan pemerintah, nyalakan si A, nyalakan si B, nyalain dokter, nyalain kebijakan gitu kan. Ketika krisis mereka mah enjoy aja, malah punya duit gitu. Ya malah apa ya, sesuatu yang mereka pikir nggak bisa akhirnya jadi bisa gitu kan. Sesuatu yang mereka bukan apa-apa sekarang jadi apa-apa gara-gara krisis. Coba lihat orang-orang kaya, orang-orang yang berpikiran negatif sekarang jadi apa? Hartanya berkurang, bensin mau naik marah-marah. Ya kita biasa-biasa saja. Saya di kampung gitu kan, ada hampir 20 desa ya. Saya ketemu dengan ibu-ibu yang mereka usaha mikro gitu. Saking kecilnya usaha ini adalah usaha mikro dan mereka bertahan gitu kan. Sama kasus 98 juga sama. Saya ngalamin. Hanya usaha-usaha mikro yang bertahan, usaha-usaha yang besar ambruk ya kan. Ya itu karena mereka itu orang-orang yang sederhana, yang berpikiran sederhana, positif. Uang akan dapat kalau dicari, tidak perlu menyalahkan orang lain di dalam krisis gitu kan. Sama, saya juga kalau mau, waduh, punya saudara tega banget. Aduh, punya temen nggak nolongin gitu kan. Kayak ketemu setahun 2 tahun aja gitu kan. Nah kadang-kadang kita berpikir begitu. Itu karena kita berharap kepada manusia, kepada Allah. Jadi saya tidak pernah menyalahkan teman yang nggak mau bantu, menyalahkan teman yang menekan gitu kan, yang menyalahkan keadaan. Ih gara-gara ini sini sehingga begini gitu kan. Nah itu contoh yang dalam kehidupan saya ya. Banyak lagi sebenarnya yang saya bisa ceritakan. Semuanya adalah karena saya bergantung hanya kepada Allah. Ya. Terus yang selanjutnya, krisis itu belum tentu. Ya, belum tentu keadaan itu membaik. Ya. Di dalam krisis Covid ini kan, keadaan tuh lama sekali, berapa tahun? 2019, 20, 21, 22. Ya, ada 3 tahun lah, ya kan? Krisis karena Covid, ya. Krisis 98 juga dampaknya. Krisis belum tentu membaik, tetapi ketika kita positif, ketika kita punya iman dan pengharapan, ya kan? Hati kita bersih, pikiran kita jernih, krisis itu membuat diri kita lebih baik. Krisis keuangan saya ya berkali-kali, bertahun-tahun sampai hari ini karena Covid, justru membuat hidup saya lebih baik. Ini saya buat konten gara-gara krisis. Gara-gara Covid kan. Jadi saya banyak meluangkan waktu gitu kan. Itu kan membuat saya hidup lebih baik. Membuat pengalaman saya bagikan kepada orang lain. Coba kalau nggak krisis, saya tidak akan pernah membagikan pengalaman-pengalaman hidup saya di dalam konten ini kan. Saya ingin orang lain juga mengalami hal yang sama seperti saya. Menang di dalam segala hal. Menang di dalam kehidupan. Menang melewati krisis. Jadi itu membuat diri kita lebih baik. Itu jauh lebih penting. Keadaan tidak lebih baik, tetapi krisis membuat kita lebih baik. Jadi saya bukan punya pekerjaan. Saya dulu bikin sekolah. Sekolah itu di gunung lah. Untuk jalan kaki dari naik ojek ke sana itu 1 jam. Melewati hutan. Ya, di sana saya bikin sekolah karena anak-anak tidak sekolah dan ke sekolah itu jauh. Lalu ketika tambah lama saya bertahun-tahun di situ, lalu banyaklah mahasiswa pada bantuin saya, anak-anak IPB, ya kan, dari BINUS, dari mana lah, banyak Jakarta, gitu kan, Trisakti, gitu kan. Nah, saya ajak mereka, tetapi saudara tahu,
kedatangan mereka takjub gitu kan, di tempat seperti ini, tempat terpencil, tidak ada listrik, padahal nggak jauh dari kota Bogor gitu kan. Kehidupan ternyata ada yang seperti itu gitu kan. Mereka masak dengan kayu bakar, tidak ada listrik, semua memakai lampu pelita, jalan sulit gitu kan. Nah ini, tetapi saya lihat kehadiran mereka di sana tidak membawa dampak positif bagi apa yang saya lakukan. Ya mereka bantu buku, bantu apa, tetapi tidak merubah apa-apa. Tetapi satu hal yang saya bangga, itu merubah para mahasiswa yang datang, cara berpikir mereka, ya kan. Nah itu jadi saya sama gitu berpikir bahwa apapun yang terjadi itu memang tidak merubah keadaan. Keadaan tetap di kampung itu tetap seperti itu, karena saya tetap melayani, mengajar terus, dan itu tidak berubah. Kondisinya tidak ada kemajuan yang wah gitu kan. Tetapi orang-orang yang saya bawa ke sana justru mereka yang berubah. Mereka yang akhirnya menjadi volunteer dalam bidang pendidikan. Nah ini yang luar biasa kan. Kita tidak bisa merubah keadaan, tapi keadaan merubah kita. Poinnya, kita tidak bisa merubah keadaan, tetapi keadaanlah yang merubah kita pada akhirnya. Dan ketika kita berubah karena keadaan, kita semakin kuat. Ya makanya saya bilang, tahun 98 krisis, tahun 2018 2008 ya kan, sekarang krisis. Ya saya sudah kuat. Iya sudah lewatin kok, kita udah biasa ada. Kalau dalam istilah kerennya kita punya rule of model. Model ya, aturan untuk kita sudah tahu, sudah paham bagaimana mengatasinya setiap krisis. Nah, setiap orang yang mengalami krisis jatuh, mengalami krisis marah-marah, mengalami krisis ngomong ngoceh-ngoceh, mengalami krisis malah mau memberontak. Itu kan orang-orang yang kalah, orang-orang yang tidak punya iman, orang-orang yang tidak punya pengharapan, ya. Maka saya bilang, kalau daripada menyalahkan pemerintah, daripada menyalahkan orang-orang yang ambil kesempatan dalam kesempitan, salahkan sendirilah Allah, karena Allah yang mengizinkan. Tapi kan nggak ada orang mau menyalahkan Allah. Tetapi secara tidak langsung dia tidak percaya bahwa Allah sanggup menjatuhkan selembar rambut kita, ya kan? Kenapa selembar rambut kita jatuh? Karena izin Allah. Jadi krisis itu semua ada izin Allah. Ada orang korupsi, ada orang ya terjadi pergolakan ya. Krisis itu tergantung akhirnya kepada manusianya itu sendiri. Tapi krisis itu diizinkan ya untuk akhirnya menguji orang itu bertambah baik atau bertambah buruk. Orang itu menjadi lebih beriman atau menjadi lebih jahat, ya kan? Nah, itu yang harus kita pahami. Ketika pikiran sehat, kita jernih, kita akan melihat jalan, ya. Jadi dengan iman dan pengharapan kita akan melihat jalan. Kita akan melewati, ya. Kita akan bertahan di dalam segala hal, dalam segala perkara. Seperti yang saya alami dan teman-teman alami, ibu-ibu di kampung di ujung-ujung gunung alami. Ya, saya senang menceritakan mereka karena mereka adalah orang-orang yang tidak punya ilmu agama, tidak punya ilmu yang ya cuma lulusan SD. Kadang-kadang saya tanya, ada yang nggak sekolah malah. Tapi mereka melewati semua itu. Pertanyaan secara logiska, kalau saya nulis buku, ini siapa yang salah? Ya kan, ternyata orang punya ilmu itu, ilmunya banyak itu tidak berarti apa-apa di tengah krisis. Nah itu yang jadi pelajaran, ya kan. Ilmunya semua sampah, ya kan. Ketika krisis itulah yang menang hanya iman dan pengharapan, dan orang-orang yang berpikiran baik dan jernih yang bisa melewatinya. Jadi tetap semangat, lewati krisis ini, ya. Covid sudah hampir selesai, ekonomi akan pulih. Jangan berpikir krisis, kalaupun ada krisis lewati, hantam aja kita lewati, ya kan. Karena kita punya pengharapan dan iman. Yang tidak punya pengharapan dan iman mulai melatih, ya, karena kita akan melewatinya lagi. Apapun ya krisis yang akan terjadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa ngopi, tetap semangat, ya. Kita adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang akan melewati segala keadaan.